Cerita kos jahat telah usai. Aku, Gembot, Bejo, dan Hendra mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan yang bisa dibilang strategis. Walaupun ketika mencari kontrakan, kami dikejar waktu dan kesusahan karena mencari kontrakan di awal tahun. Kontrakan yang kami dapat berlokasi sangat strategis dan mantap, tepatnya di daerah Condong Catur, dekat dengan terminal. Dengan waktu yang singkat, kami semua senang mendapatkan kontrakan. Ya, walaupun apa adanya. Kontrakan yang apa adanya, pasti ada apanya. Pertama kali melihat rumah ini, sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi. Sedikit kecewa dan sedih, tapi apa boleh buat. Dengan waktu yang mendesak, syukur kami dapat kontrakan apa adanya. Kontrakan kami berdekatan dengan kuburan tua, yang di sampingnya terdapat rumah Joglo Jawa dengan pendoponya nan megah. Rumah Joglo Jawa itu dihuni oleh tokoh yang wingit, dan dia adalah tokoh masyarakat setempat, yang konon katanya salah satu keluarga dari abdi dalam keraton. Mungkin karena daerah yang cukup jauh dari kampus, di sekeliling kontrakan kami banyak juga rumah hunian yang tidak bertuan. Dan tak jauh dari kontrakan juga terdapat pohon beringin yang menjadi ikon dari dulu sampai sekarang. Selain yang disebutkan tadi, tepat di sebelah kontrakan kami terdapat sepetak kebun yang sudah lama tak terurus, dengan beberapa tumbuhan yang cukup rimbun. Ditambah lagi pohon talok yang menjulang tinggi tepat di samping rumah. Suasana kontrakan kami yang sunyi, sepi dan senyap ketika jam menunjukkan pukul 7 malam ke atas. Apalagi gang depan kontrakan ketika sudah menunjukkan pukul 7 malam bisa digambarkan seperti lorong hitam kecil yang mendekap ketika melewatinya. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam ke atas, sudah jarang ada orang yang melewati gang kontrakan kami. Ya, karena suasananya yang seram dan harus melewati kuburan tua, yang membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk melewati gang itu. Ditambah juga anjing penjaga Joglo Jawa yang sering menggonggong ketika melihat sesuatu yang melintas dan tak jarang mengejar orang-orang yang sempat menatap anjing itu ketika melewati gang. Begitulah karakteristik kontrakan yang kami tempati dahulu. Dengan lokasi dan juga karakteristik kontrakan yang sangat strategis, seperti yang sudah diceritakan tadi, keadaan di dalam rumah juga tak jauh berbeda. Kondisi di dalam sangat memprihatinkan karena komponen bangunan kontrakannya yang tidak terawat. Apalagi banyak tembelan cat ataupun tembok di mana-mana. Dan juga bak mandi yang sudah rusak dan sudah tidak layak pakai. Terkadang juga banyak kecoa dan juga tikus-tikus got yang berkeliaran ketika malam hari. Sirkulasi udara bisa dibilang kurang memadai. Itu bisa kami rasakan ketika siang hari harus menyalakan kipas sekencang mungkin. Rumah ini bisa dibilang sangat kecil dan sempit. Bahkan seorang dari kami pernah berkata, rumah ini tidak layak dibilang rumah. Ketika kami sudah berpindah dan benar-benar bisa menempati, kami semua tidak langsung menempati rumah itu. Karena pada saat itu bertepatan dengan liburan semester. Berjalan beberapa bulan, akulah yang pertama menempati rumah. Karena kebetulan rumahku yang terdekat dari Jogja. Hari pertama menempati kontrakan, karena berpindah ke tempat yang baru dan juga mencoba petualangan baru. Ternyata kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di hari pertama, aku sudah diberi sebuah sambutan hangat. Tepat pukul 11 malam,
di keheningan malam dan kesendirian, tiba-tiba terdengar suara kending Jawa, disambi dengan alunan sinden lirih yang mengiringi. Suara itu terdengar lirih, namun pada saat itu, aku merasa suara yang terdengar seperti semakin dekat dan semakin dekat. Suara itu sangat lembut dan jelas bahwa yang menyanyikan adalah seorang wanita. Tidak hanya suara, bau harum bunga kandil yang semerbak mulai tercium. Awalnya aku pikir itu adalah bau yang berasal dari kuburan di dekat kontrakan. Akan tetapi itu semua salah besar. Aku mencoba berinisiatif untuk keluar rumah dan melihat sekitar rumah Joglo. Karena pada saat pindahan rumah, aku sempat mendengar beberapa orang yang berlatih gending Jawa tepat di selasar rumah Joglo. Di saat melihat rumah Joglo itu, ternyata rumah Joglo benar-benar kosong dan tidak ada aktivitas sama sekali. Di saat itu pula, suara itu masih terdengar dengan jelas. Sayup-sayup sinden yang mengiringi. Aku pun masih mencoba melihat dan memastikan dari manakah suara itu berasal. Ketika aku masih mencoba mencari sumber suara, tiba-tiba dari arah timur terlihat seseorang warga berperawakan preman yang datang menemuiku. "Ngopo ya mas? Canyar toh?" "Nggih pak, kula krungu suara gamelan ya pak. Tapi suarane ra reti saka ndi." "Oh alah, kuwi ki mung njaluk kenalan yo. Canyar ki biasane yo ngono kuwi, santai wae." Begitulah sambutan spesial dari sang penghuni kontrakan di hari pertama. Dan dari percakapan dengan salah seorang warga, mungkin hal tersebut menekankan bahwa eksistensi mereka ada dan mendiami tempat itu. Hari demi hari kami lewati, peristiwa-peristiwa aneh kami lalui. Eksistensi mereka selalu ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kejadian gaib satu persatu kami alami. Namun ada sesuatu yang membuat kami betah hidup di sana selama 2 tahun. Yaitu kebersamaan. Dan kadang kejadian yang ada hanya kita jadikan sebuah candaan. Setelah semua anak kontrakan datang dan menghuni kontrakan, kami pun mulai beradaptasi bersama di rumah itu. Sama seperti kejadian di awal, kejadian gamelan yang aku alami kembali terjadi. Kala itu pada sore hari, dengan suasana surup-surup, yang konon katanya di suasana tersebut adalah jam dimulainya aktivitas di dunia lain. Waktu surup-surup pertanda berakhirnya permainan di dunia nyata dan berawalnya permainan di dunia sebelah. Di Jawa sendiri, saat suasana surup, anak-anak biasanya disuruh oleh orang tua untuk pulang ke rumah. Apabila tidak pulang, konon diculik wewe atau makhluk halus. Ketika aku dan Hendra sedang mengobrol santai sembari menikmati secangkir kopi dan 1 batang rokok di tangan, aku mendengar lagi suara itu. Kowe krungu ora? Krungu apa Suara gamelan? Ya ora mungkin toh, yamene wong gamelan des. Ngawur tenan. Tapi aku kok magreng yo, rodok merinding. Ketika aku dan Hendra mencoba memastikan suara itu, tiba-tiba tercium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. "Iki mambu apa meneh?" "Iya, tapi aku kok samar-samar mambune yo. Nek mambu kembang paling bar enek sing nyekar ning kuburan po yo. Mosok nyekar sore-sore nyok, tapi iki aku yakin kembang." Memang pada saat itu
Dalam benakku teringat dengan kejadian malam itu. Namun, aku mencoba berpikir jernih dan tak ambil pusing. Karena takut, nantinya anak-anak akan ikut takut dan tidak mau melanjutkan kontrakan dengan gangguan yang terjadi di awal-awal menempati rumah. Tak terasa sudah 1 bulan kami menempati kontrakan. Konflik dan drama kami alami. Entah itu secara nyata maupun gaib. Ada salah satu teman kontrakan kami bernama Gembot. Dia memutuskan untuk pindah karena masalah pribadi dan lingkungan di kontrakan yang membuatnya tidak nyaman. Sebelum Gembot berpindah kontrakan, gangguan di kontrakan juga dialami oleh Gembot. Pada saat itu, Gembot sedang membereskan pakaian di kamarnya. Tak lama berselang, Gembot berpindah ke ruang tengah dan berniat menuju ke dapur. Namun Gembot mengurungkan niatnya dan lebih memilih duduk di depan kamar, tepatnya di ruang tengah. Dari posisi Gembot duduk, terlihat dengan jelas sebuah jendela yang langsung menghadap keluar. Gembot yang sedang fokus dengan telepon genggam di tangannya, sesekali menengok ke arah kamar. Dan tiba-tiba, dari sela-sela jendela, terlihat sosok perempuan yang menatapnya dari balik jendela. Gembot yang melihat sosok itu dengan jelas, seketika beranjak dan berlari ke arah kamarku. "Ngopo ya, Mbot? Kok dadak melayu?" "Aku mau nyawang ngopo yo? Jelas banget kok cedok ning jero kamarku." "Tenane, raguyon lho. Tenan, sumpah, raguyon aku." Sempat terjadi perdebatan di antara kami. Aku sempat meyakinkan Gembot, namun dia bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata dan bukan halusinasi semata. Bahkan dia tidak berani lagi tidur di kamarnya dan memilih tidur di kamarku beberapa hari. Hingga akhirnya dia benar-benar angkat kaki dari kontrakan kami. Kejadian awal juga dialami Bejo. Bejo ini orangnya jarang mandi, mageran, penakut, dan tingkahnya seperti anak kecil. Peristiwa itu terjadi saat Bejo tidur waktu surup. Bejo yang tertidur dari surup, saat tengah malam Bejo terbangun. Dan dalam keadaan setengah sadar, samar-samar ia melihat sosok makhluk berkepala gundul dari jendela kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, Bejo mencoba membuka mata dan menatap sosok itu untuk memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak segera hilang dari pandangannya. Bejo yang awalnya penasaran, tiba-tiba tersadar bahwa apa yang dilihatnya adalah sesosok makhluk astral. Seketika, Bejo memalingkan pandangannya dan membalikkan badannya membelakangi jendela, sambil menarik selimut untuk menutupi pandangannya dari sosok itu dan berharap sosok itu hilang dari balik jendela. Memang hal itu pertama kali dialami Bejo, dan apa yang dilihatnya adalah mimpi buruk dalam hidupnya melihat sosok berkepala gundul. Hendra Si Gendruwo. Mengapa kami menjuluki Hendra Si Gendruwo? Perawakan Hendra yang besar dan tinggi dan juga hitam sangat mendukung perwujudan Hendra, mirip dengan Gendruwo. Hendra pertama kalinya mengalami hal yang tidak wajar, tepat pada siang hari. Ketika itu, Hendra keluar dari kamar. Dia biasanya sering ke ruang tengah, menuju jendela dekat pintu masuk, sekedar duduk sembari menikmati udara segar. Keluarlah Hendra saat itu, berjalanlah Hendra ke depan. Hendra melihat Arif sedang tidur sambil mainan HP. Sembari mengambil udara segar, Hendra membakar rokok sebatang, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Saat Hendra berjalan ke kamarnya,
dan sembari melihat kamar-kamar temannya. Hendra merasakan sesuatu hal yang janggal ketika melewati kamarku. Dari ekor matanya, Hendra melihatku sedang membelakanginya sembari menatap jendela. Hendra saat itu lewat dengan keadaan yang cuek dan lewat begitu saja. Beberapa menit kemudian, Hendra keluar lagi untuk mengajak Arif makan. Tak ayal, dia melewati kamarku kembali. Dia pun mengaku melihat diriku dengan posisi yang sama seperti saat awal tadi dia lihat. "Rif, gue wes maem durung. Durungi, piye? Ayo madang yo, burjo pepenyatan. Burjo wae wes, yo ayo." Setelah perbincangan singkat dengan pedenya Hendra, Sik, Iwan diajak sik yo. Wong Iwani ket mau ning kampus lho, durung balik ya. Terus sing ning kamare mau sopo? Mereka saling menatap dan mencoba mengecek kamarku untuk memastikan. Alhasil kamarku kosong dan apa yang Hendra lihat adalah khayalan dari sebuah eksistensi gaib yang ada. Memang saat itu aku sedang di kampus dari pagi dan baru pulang malam harinya. Berceritalah mereka ketika aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa tertawa kecil dan kemudian menutup jendela yang menghadap garasi dan selalu membuka pintu kamar untuk berjaga-jaga. Kejadian ini memang tidak 1-2 kali terjadi. Ketika teman kami bernama Kevin membawa pacarnya bernama Email yang bisa dibilang seorang indigo. Email yang sempat excited dengan kontrakan kami mencoba berkeliling dan melihat kamar yang ada di kontrakan. Dan saat itu tiba, sepulang kuliah sore dan ketika aku masuk ke rumah sembari membereskan sepatu, tiba-tiba Email menyeletuk. "Pacarmu kamu tinggal Powan?" "Hah? Mana ada Mel? Pacarku nggak aku ajak kok. Nggak ada jam kelas juga hari ini. Terus itu siapa di kamarmu? Gak bener deh ini rumah." Email sempat shock dan mengajak Kevin untuk segera keluar dari kontrakan. Saat itu, Email melihat seorang wanita yang sedang berbaring santai di atas kasur. Menurut penuturan Email, wanita itu berperawakan manusia, berambut panjang dan memakai baju putih seperti manusia biasa. Namun, mau apa dikata, 4 orang lain yang saat itu ada di kontrakan juga tidak melihat pacarku datang ke kontrakan. Dan kesaksian mereka, di kamarku juga tidak ada orang sama sekali. Dari situlah, aku mencoba merefleksikan kejadian sebelumnya dengan kejadian Email. Memang ada sosok yang sering menyerupai manusia di kontrakan. Dan sosok ini disinyalir adalah sosok perempuan penunggu pohon talo. Sosok perempuan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pernah di suatu hari, Arif membeli lauk di dekat kontrakan dan ditanya oleh penjual bertempat tinggal di mana. Arif pun kemudian menjelaskan tempat tinggal kami yang ada di dekat pohon talo. Tak disangka-sangka, si ibu dengan santainya berkata bahwa di pohon talo sudah terkenal angker. Bahkan sudah dikenal ada sosok wanita di pohon talo itu yang pernah mengganggu kos wanita dengan cara menampakkan dirinya di pagar dan jendela kamar kos yang tidak jauh dari kontrakan kami. Perempuan ini digambarkan memiliki rambut yang panjang dengan muka yang rusak dan jubahnya yang penuh darah. Mungkin seperti kuntilanak pada umumnya. Setelah kejadian Email, aku mencoba menenangkan teman-teman yang lain yang sudah terlanjur panik. Kami pun sempat berdiskusi dengan mencocokkan kejadian Hendra dan Email yang hampir sama. Karena awalnya kami berpikir bahwa itu hanyalah khayalan semata.
Ketika kami sedang asik mengobrolkan dan mencari tahu, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari arah depan. Suara itu terdengar keras, bahkan mengagetkan semua orang yang ada di rumah. "Ngopo kuwi?" Kami semua terkejut dan menoleh ke kanan kiri. Dengan kondisi yang sudah dari awal horor, ditambah suara yang datang tiba-tiba mengagetkan kami semua. Dengan rasa penasaran dan juga disertai rasa deg-degan, kami pun berjalan ke depan untuk mengecek dari mana sumber suara tersebut datang. Dan ternyata suara tersebut datang dari kamar Bejo. Suara menggelegar itu berasal dari plafon kamar Bejo yang jebol. Jebolnya plafon tersebut akibat dari perkelahian sengit antara dua makhluk, yaitu kucing dan tikus. Karena pasca jebolnya plafon, kami sempat mendengar derap langkah kaki yang saling mengejar dan melihat seekor kucing yang lari dari kamar Bejo. Oleh karena itu, akal rasional kami beranggap bahwa jebolnya plafon adalah ulah dari dua makhluk itu. Anehnya lagi, kami yang melihat plafon berserakan di sekujur tubuh dan kasur Bejo cukup terheran. Karena Bejo tidak terbangun dari tidurnya. Ketika salah satu dari kami membangunkannya, dengan senyum delegoknya berkata, "Meteor, meteor!" Plafon yang hancur ia anggap sebagai meteor dari angkasa yang jatuh ke kamarnya. Kejadian-kejadian aneh sering kami alami di kontrakan. Tidak ada yang tahu menahu hal tersebut terjadi karena apa. Bahkan masih menjadi pertanyaan, apakah yang kami rasakan juga dirasakan oleh penghuni sebelumnya. Oh iya, ketika Gembot angkat kaki dari kontrakan, tak perlu lama kami mencari pengganti. Ariflah yang mengganti Gembot dan menghuni kamar Gembot. Berjalannya 1 tahun, kami juga dapat teman kontrakan baru. Dia memilih keluar dari universitas negeri ternama di Bandung dan pindah ke salah satu universitas swasta di Jogja. Ia bernama Adit. Adit adalah teman SMA Bejo. Pertama kali datang di kontrakan, Adit adalah orang yang murah senyum dan tak banyak bicara. Namun, sering melakukan hal aneh dan kadang di luar nalar. Adit juga dikenal dengan pribadinya yang sering bersih-bersih, sembari menyalakan dupa. Aku yang melihat keseharian Adit merasa curiga dan menduga Adit bukanlah orang yang biasa saja. Adit sendiri adalah seorang yang bisa dianggap menjadi tombak dari segala sesuatu dariku, yang selama ini tertutup dan menjadi bekas sampai sekarang. Memang, aku sudah punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata dari SMA. Namun hanya sekilas dan tidak sepenuhnya. Bisa dibilang yang dulu mungkin hanya 40%, berubah menjadi 90%. Maklum saja, memang Adit ini adalah orang yang spesial dalam hal gaib. Bahkan ketika kami sudah berpisah baru-baru ini, Adit selalu menunjukkan bakat yang selama ini ia pendam. Tak dipungkiri lagi, beberapa dari kami kadang terkejut dengan bakat yang selama ini ia pendam. Semua berbanding terbalik ketika Adit pertama kali bergabung dengan kontrakan. Aku, Arif, dan Indra sempat biasa saja dengan Adit ketika pertama kali ia menyambangi kontrakan. "Mas, kalau tak nunut teng kamari Bejo nggih?" Begitulah kalimat Adit ketika meminta izin teman kontrakan lain. Bahkan kami tidak tahu nama asli Adit pada waktu itu. Kami pun memanggil Nyantus. Nama itu kami tahu dari Bejo yang sering memanggil Nyantus. Nama Nyantus sendiri berasal dari klub bola yang disukai Adit, yaitu Juventus. Beberapa hari tinggal,
Suatu sore saat aku dan Arif pulang dari kampus, sempat tercengang ketika kontrakan yang biasanya berserakan dan kotor menjadi bersih. Bahkan wangi dengan bau dupa semerbak di setiap sudut. Arif yang dasarnya penakut agak panik karena bau dupa yang tiba-tiba terhirup di hidungnya. Mambu opo ya iki? Wangi tenan. Iki dupa yo kaya Rif. Tapi sopo yo sik nguripke dupa jam semene? Aku dan Arif mencoba mencari sumber dupa dan benar dugaan awalku. Setelah membuka kamar Bejo, kami melihat Adit yang sedang tertidur dan terlihat di pojokan. Beberapa dupa yang menyala dengan iringan lagu Jawa klasik berbunyi lirih. Keanehan awal inilah yang membuat kami berpikir, apa maksud dari Adit menyalakan dupa? Apakah hanya ingin membuat wangi-wangian? Atau ingin sesuatu yang lain? Kami sempat berpikir positif bahwa yang dilakukan Adit hanya ingin membuat wangi-wangian semata. Bahkan Arif sempat bertanya kepada Adit, dan respon Adit hanya tersenyum. Ora apa-apa yo, ben wangi wae. Hari-hari terus berjalan dan beriringan dengan kelakuan Adit yang semakin membuat berpikir dia orang yang aneh. Tetapi kedekatan kami dengan Adit malah melebihi kedekatan kami dengan Bejo, yang notabene Bejo adalah teman kami dari awal kuliah. Adit selalu berulah ketika berada di kontrakan. Adit adalah orang terrajin yang pernah kutemui. Dia selalu membersihkan kontrakan dengan dupanya yang selalu menyala. Bahkan saking seringnya, kami sudah terbiasa dengan bau dupa setiap kali Adit membersihkan kontrakan. Pernah di suatu malam, dan kejadiannya di kamarku lagi. Helmi diperlihatkan sosok bayangan hitam dari balik jendela. Dia melihat sosok itu ketika sedang mengambil sebotol obat yang ada di atas lemari kamarku. Beberapa jam kemudian, kami langsung disuguhkan Adit yang tertidur di kamarku, dengan salah satu tangannya keluar dari jendela, seperti menggapai sesuatu. Tak lama kemudian terdengar isak tangis keluar dari mulut Adit. Kenapa Adit? Moh, ojo ganggu sik. Mesake rombake. Mendengar perkataan Adit malam itu, aku bergegas memanggil Arif dan Kevin yang kebetulan ada di kontrakan. Kevin yang berasal dari Medan dengan suara lantangnya mencoba bertanya kepada Adit. Ih, kenapa kau? Ada apa jendela itu rupanya? Tidak ada jawaban dan hanya rintihan tangisan Adit yang terdengar. Kami mencoba mengalihkan Adit dari posisi tidur. Karena takut terjadi seperti Arif di kosku dahulu. Namun selalu ada penolakan dari badannya. Bahkan kami sempat menarik, namun Adit tak bergemon dari posisinya. Pada saat itu, kami bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Akhirnya kami memilih membiarkan Adit dengan tangisannya malam itu. Pagi harinya kami melihat Adit tersenyum bahagia dan tidak menceritakan apapun kejadian malam itu. Sampai sekarang, kami pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Dari semua kamar dan tempat yang ada di kontrakan kami, memang kamarku adalah tempat yang paling sering terjadi gesekan gaib yang dialami anak-anak kontrakan maupun orang luar kontrakan. Mungkin itu adalah faktor kamarku yang berdekatan langsung dengan pohon talok, walaupun dipisahkan oleh garasi rumah. Berbicara pohon talok yang sudah aku ceritakan di awal, memang pohon talok ini mempunyai energi yang cukup kuat. Seperti yang diceritakan di awal tadi tentang perempuan yang sudah menjadi ikon warga sekitar. Walaupun gangguannya berbeda, akan tetapi, kami pernah berprasangka semua adalah ulah dari sosok perempuan itu.
Perempuan ini bisa dibilang sering berkeliaran ke garasi yang memang berdekatan dengan kamarku. Dan juga ada sosok hitam seperti genderuwo. Namun sosok hitam hanya satu kali menampakkan dirinya ketika Arif melihat sosok bayangan sebelum Adit menangis di malam hari itu. Sebenarnya bukan hanya teman-temannya mengalami gangguan di kamarku. Suatu hari, aku yang sedang mengerjakan tugas dengan laptop yang terpangku di kakiku. Pada saat itu, aku membelakangi jendela kamarku yang langsung menuju garasi. Saat sedang fokus dengan apa yang kukerjakan, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sedang berdiri di belakangku. Dalam benakku, sebenarnya ingin melihat belakang. Namun dalam benakku juga merasakan adanya penolakan. Ketika layar laptopku dalam mode sleep, disitulah aku melihat pantulan dari layar. Sesosok putih dengan rambut panjang. Aku sesegera mungkin menutup gorden dan pergi dari kontrakan. Aku yang melihat Ade sedang menonton TV di ruang tengah. Dan kebetulan sedang main di kontrakan. Mengajaknya untuk pergi mencari makan. Ade pun sempat menolak, namun aku memaksanya agar dia ikut bersamaku. Ayo toh dek, madang dewe aku bermadang. Wis toh ayo. Setelah beberapa kali aku memaksanya, akhirnya kami pun pergi ke Burjo. Dan dengan senang hati, aku menceritakan apa yang aku alami sebelumnya. Niatku ingin mencari teman agar tidak diganggu lagi. Ade malah ikut ketakutan dengan apa yang aku ceritakan. Ade pun sempat tidak ingin kembali ke kontrakan. Namun mau gimana lagi? Hanya kami berdua di kontrakan. Dan tidak ada lagi tempat berteduh lainnya. Tak disangka-sangka, ketika kami kembali ke kontrakan dan melewati kuburan, aku dan Ade benar-benar mendengar suara wanita. Suara itu terdengar jelas, dan kami berdua yakin itu bukanlah suara manusia. Ade yang panik menggeber motornya sekencang mungkin. Bahkan, kami berebut masuk ke kontrakan dengan motor Ade yang sempat terjatuh di depan teras rumah. Belum selesai, semua berlanjut ketika kami sudah di dalam rumah. Aku dan Ade yang tidak mau di kamarku, kemudian berinisiatif untuk tidur di kamar Arif. Namun beberapa menit kemudian, gangguan itu muncul kembali. Terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali, yang beriringan dengan bau semerbak bunga. Di situ, kami sudah tidak menghiraukan lagi dan mencoba memejamkan mata dengan harapan suara itu tidak kembali datang. Kejadian kembali berlanjut. Kali ini dialami oleh teman luar kontrakan bernama Galang. Dia yang datang pada pukul 11 malam masukkan motornya ke dalam garasi. Pada saat itu kebetulan ada 4 orang yang sedang menonton TV. Dengan kepolosannya, ia bertanya kepada kami. Cah, selain kalian berempat, ada siapa lagi ya? Gak ada tuh, ngopo bang? Lah terus ibu-ibu sini jero mobil ki sopo yo? Kami berempat seketika saling melirik dan beberapa dari kami tertawa kecil. Memang di garasi kontrakan kami terdapat mobil pemilik rumah. Kadang setiap pagi atau malam sering dicek oleh pemilik rumah hanya untuk sekedar menghidupkan mesin. Namun di malam itu benar-benar tidak ada orang sama sekali dan kami merasa tidak ada yang lalu lalang ke dalam garasi. Kejadian yang hampir sama juga dialami Email. Dia yang datang bersama Kevin pada waktu sore hari melihat lampu garasi yang belum dihidupkan. Email yang berniat menghidupkan lampu garasi tak sengaja melihat sosok wanita yang bersandar di pojok belakang.
Email yang terkejut seketika terdiam dan hanya bisa menunduk berharap sosok itu segera pergi dari posisinya. Email yang memalingkan badan untuk segera pergi dari garasi sempat melihat lagi sosok itu. Ternyata sosok itu belum benar-benar menghilang. Email pun memberanikan diri untuk menatap dalam beberapa detik. Dan apa yang dilihatnya adalah kepala sosok wanita itu yang bergerak memutar dan tiba-tiba menunduk dengan rambut panjang, menutupi seluruh muka hingga batas pinggang. Tatapan itu tak segera berakhir. Malahan mereka saling menatap dan seperti beradu kekuatan. Hingga akhirnya sosok itu lenyap dengan sendirinya. Suatu ketika, dengan keadaan sekitar kontrakan yang biasanya sepi, seketika berubah drastis. Kala itu kebun samping kontrakan kami dirombak dan dijadikan sebuah angkringan. Bahkan angkringan itu dinamakan angkringan Sortalok. Selama grand opening, angkringan selalu ramai pengunjung. Maklum karena memang pemilik angkringan adalah ketua pemuda setempat. Walaupun kami bersyukur karena dekat dengan tempat makan yang berdempetan, namun kami sering terganggu karena di hari-hari tertentu sering disulap menjadi tempat karaoke dan mabuk. Tak jarang kami melihat botol orang tua yang berserakan dan beberapa sampah kacang Garuda yang mengotori beberapa bagian depan garasi kontrakan kami. Di suatu malam, ketika aku dan Adit mengobrol ngalor ngidul dan tanpa aba-aba, Adit berkata kepadaku, "Nomi ra bener yo, mesake Pontalok dadi keganggu. Pasti, dilitnya nosek nesuan." Aku yang mendengar perkataan Adit sempat bingung, bahkan menghiraukan perkataannya. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku mencoba menerka-nerka apa yang ia maksudkan. Bahkan aku sempat melupakan itu dan tidak mengubris apa yang Adit katakan. Baru beberapa hari lagi setelah ucapan Adit, entah kebetulan semata atau memang ada benang merah dengan ucapan Adit. Siang itu hujan sangat deras disertai angin. Anehnya angin besar hanya terjadi di sekitaran kontrakan, tepatnya di daerah terminal Condong Catur. Angin sangat besar, bahkan hujan yang sangat deras mengakibatkan beberapa atap kontrakan kami bocor. Tak hanya itu, beberapa genteng rumah warga juga hancur disapu angin. Disinilah cocokologi itu muncul. Pohon talok yang menjulang tinggi itu seketika tumbang dan menimpa garasi kontrakan, serta membuat beberapa bagian roboh. Salah satu teman kami yang kebetulan berada di dalam garasi, karena ingin memasukkan motornya tertimpa dahan pohon dan membuat kepalanya bocor bersimbah darah. Kejadian angin itu membuat kami melakukan kerja bakti bersama warga sekitar. Garasi kami yang hancur bahkan dengan senang hati diperbaiki bersama-sama dengan warga sekitar secara gotong royong. Aku memang tidak terpikirkan ucapan Adit kala itu. Barulah ketika Adit pulang dari rumahnya di Sukoharjo, langsung menemuiku di kamar. "Bener toh, iki lho sik tak maksud. Alam ki kudu dihormati. Nek ora yo ngene iki. Kandiane yo angel." Tak lupa disusul dengan senyuman khas dan menaikkan dagunya. "Iki toh maksudmu wingi?" "Oh, Adit," jawabku dengan penuh keheranan. Di situ aku sempat bingung dan aku hanya berpikir, apakah itu memang efek dari angkringan yang mengganggu pohon talok, ataukah hanya kebetulan semata? Semua itu terjawab setelah pohon talok itu roboh. Dan logikanya, mereka tidak ada tempat lagi selain kontrakan kami. Apalagi kontrakan kami berdempetan dengan pohon talok. Gangguan semakin terasa dan semakin memunculkan eksistensinya. Setiap malam, Adit selalu menyalakan dupanya.
Bahkan sempat membuat ramuan harum-haruman yang dicampurkan ke bak mandi, yang katanya untuk keselamatan kita bersama. Namun masih saja ada yang percaya, ada juga yang tidak. Di sore hari yang cukup panas kala itu, aku dan teman-teman kontrakan lain sedang asik duduk di teras dan di ruangan tengah. Aku dan Hendra duduk persis di jendela depan yang langsung menghadap jalanan. Seperti biasa, di depan kontrakan sering ada akamsi yang bermain dan berlari untuk mengisi waktu luang mereka. Entah itu halusinasi yang bersamaan atau bagaimana, aku dan Hendra melihat seorang anak kecil yang berjalan dari arah timur ke barat. Kami melihat anak kecil itu dari sela-sela jendela yang terbuka. Namun ketika anak kecil itu melewati jendela, kami kehilangan pandangan anak kecil itu lagi di sisi lainnya. Awalnya aku mengira hanya aku saja yang melihat sosok anak kecil itu. Selang beberapa detik, "Loh, Des, kowe weruh ra? Tak kira aku tok ya weruh. Ki mau cah cilik endi?" Ternyata bukan aku saja yang melihat anak kecil itu. Dan Indra juga melihat dengan jelas anak kecil itu melewati jendela. Indra mencoba keluar dan mengecek siapakah tadi dan di mana anak kecil itu berada. Namun hasilnya nihil. Tak sampai di situ, aku dan Indra mencoba mencari ke gerombolan anak-anak yang sedang berlarian. Namun kami tak menemukan anak yang menggunakan baju berwarna hijau dengan kepala yang agak pelontos. Mereka semakin menunjukkan energinya. Kala itu listrik padam dari siang hingga malam hari. Aku dan teman-teman sampai mati kutu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bermain kartulah kami ditemani lilin yang selalu menyala untuk menjadi sumber cahaya. Kami yang cukup terhibur dengan beberapa candaan yang dilontarkan sempat shock ketika terdengar suara guyuran air dari kamar mandi. Kami pun saling bertatap muka dan menghitung siapa saja yang ada dalam lingkaran kartu. Dan tidak ada yang berpaling dari lingkaran malam itu. "Terus kuwi sapa ya sing gebyur?" celetuk Ilham. "Yo demit, apa meneh?" jawab Gali dengan muka yang agak kusut. "Ra ngerti lagi mati lampu po ki? Ayo korai," getus Ilham dengan emosi. Kami sebenarnya agak takut, namun apa daya. Suara itu mau tidak mau harus kita cari tahu sumbernya. Ilham pun memberanikan diri mengecek kamar mandi. Dan hasilnya lantai kamar mandi benar-benar kering tanpa ada bekas air sama sekali. Lucunya lagi, Ilham mengambil gayung dari kamar dan dibawanya ke ruang tengah. Memang begitulah teman-teman, kontrakanku dahulu. Saking seringnya mengalami dan terbiasa membuat gangguan hanya sebuah lelucon semata. Dan tak jarang pula kami menantang apa yang mengganggu kami walaupun dalam hati kecil kami. Wes, tolong, nan. Paling epik dan paling menggemparkan adalah kejadian Hendra yang saat itu sedang berada di kontrakan sendirian. Kebetulan teman-teman kontrakan lain sedang nongkrong di salah satu kafe teman kami di daerah Condong Catur. Kembali hanya kebetulan atau bagaimana, saat itu kami sedang bercerita kejadian gaib selama di kontrakan. Tiba-tiba Hendra menelpon salah seorang dari kami. "Nyok, tolong Rene, sumpah, tolong." Dengan nada gemetar dan terdengar tangisan dari Hendra. Kami pun sempat menghiraukan Hendra, dan kami kira hanya candaan semata. Tak lama Hendra menelpon lagi, dan merengek meminta anak-anak untuk segera datang. Singkat cerita, kala itu Hendra mendengar suara ketukan pintu berkali-kali. Karena dia baru saja bangun dari tidur pulasnya, dia tidak menggubris suara itu. Ketukan pintu itu semakin keras
dan berulang berkali-kali. Karena penasaran, Hendra membuka pintu, dan Hendra diperlihatkan sosok nenek tua dengan baju Jawa dan wajah yang keriput, yang benar-benar langsung bertatapan dengannya. Hendra langsung membanting pintu dan bersembunyi di kamarnya. Namun ketukan pintu itu berpindah mengetok pintu kamarnya beberapa kali. Karena ketakutan itulah, akhirnya Hendra memanggil anak-anak lain untuk segera kembali ke kontrakan. Kejadian Hendra yang mungkin paling menggemparkan saat itu. Apalagi saat itu tidak hanya ada kontrakan yang datang. Beberapa warga juga ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena Hendra sempat berteriak keras dan meminta tolong dari dalam rumah. Bahkan kejadian itu sempat menjadi buah bibir di antara teman-teman kami. Tetapi kembali lagi, aku dan teman-teman kontrakan lain hanya berharap kejadian Hendra tidak terjadi kepada yang lain. Setelah tumbangnya pohon talok membuat energi itu semakin kuat, dan gangguan kadang juga semakin terasa. Tak hanya penghuni kontrakan, namun tamu yang berkunjung tak jarang mendapat sambutan hangat. Pernah ada kejadian di mana saat itu malam Jumat, beberapa teman kampus ada yang singgah di kontrakan, sekitar 5 orang. Seperti biasa, kami mengisi obrolan malam itu dengan menikmati secangkir kopi dan beberapa tema obrolan yang berbeda-beda di ruangan tengah. Di tengah keasikan kami, tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Suara piring yang digerakkan oleh sesuatu. Awalnya kami mengira itu suara yang dibuat oleh tikus yang sering berkeliaran. Setengah jam kemudian, suara itu terdengar, namun lebih keras dari sebelumnya. Pada saat itu, dalam pikiranku itu bukanlah suara yang disebabkan oleh seekor tikus. Dan benar saja, setelah suara kedua, tak berselang lama terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Beberapa dari kami yang mendengar suara itu bergegas menuju dapur untuk mengecek suara yang baru saja kami dengar. Dan ternyata tidak ada piring pecah sama sekali. "Weh, kok gak ada yang pecah ya?" Respon salah seorang teman kami bernama Hilmi sembari mengecek sekitar dapur. Teman-teman lain yang mendengar perkataan Hilmi dari dapur berbondong-bondong menuju dapur. Dan benar saja, tidak ada bekas pecahan piring. Bahkan kami mencoba mencari ke dalam semua kamar dan tidak ada pecahan piring sama sekali. Kami semua pun kebingungan dari mana suara itu berasal dan mencoba melupakan suara pecahan piring itu dengan bermain kartu. Walaupun dalam pikiran kami masih ada yang mengganjal dengan suara itu. Gangguan lagi masih berlanjut. TV yang memang tidak kami nyalakan sebelumnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Mungkin karena refleks, kami secara bersamaan menatap TV yang menyala tanpa ada sebab. Kami pun sempat menuduh salah seorang bernama Gali yang pada saat itu agak jauh dari lingkaran kartu. Namun Gali mengelak dan menunjuk remote TV yang posisinya berada di dekat TV. "Lah, terus sopo kuwi?" celetuk Ade dengan wajah penuh tanda tanya. "Alah, paling kuwi dimit-mit talok. Wes, ben ke wae," jawab Ilham yang memang dikenal seorang yang pemberani. Saat itu, kami semua merasakan campur aduk antara takut dan sok pemberani. Wajah kami yang awalnya riang setelah TV yang menyala itu perlahan membuat mental kami surut. Walaupun jumlah kami banyak, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dalam benak kami. Puncaknya,
Saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, kami merasakan hal aneh. Beberapa dari kami mulai mencium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Mungkin itu adalah pertanda agar kami menghentikan aktivitas malam itu. Bau semerbak bunga itu semakin kuat, dan betapa kagetnya kami ketika mendengar suara dari arah depan. Suara itu terdengar jelas dan kami semua mendengarnya. Arif dan Galih dengan penuh inisiatif membuka pintu depan dan hasilnya, astagfirullah, apa kui? Arif berteriak, kemudian membanting pintu dan berlari terbirit-birit menuju kamarku. Disusul Galih yang berlari ke arah kamar Hindra. Mungkin karena respon melihat Arif dan Galih yang berlari ketakutan, beberapa dari kami berlari menyusul mereka berdua. Dan hanya menyisakan aku dan Ilham yang masih bertahan di ruang tengah. Aku dan Ilham pun saling menatap beberapa detik dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama, Ilham mencoba mencarikan suasana dengan mengajak teman-teman lain berkumpul kembali ke ruang tengah. Ilham mencoba menenangkan teman-teman yang lain dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif dan Galih. Wes toyo, malah wedi lho. Apa ya sing mbok weruh? Nek iki tenan, jelas banget mah kuwi. Sik delete neh. Jawab Galih. Setelah semua dianggap tenang dan siap, kami berkumpul kembali di ruang tengah dengan beberapa wajah pucat dan penuh ketakutan. Apalagi Arif yang benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menghisap rokok dengan tangan yang gemetar. Galih yang masih punya sedikit energi mencoba menceritakan apa yang dilihatnya. Galih bercerita, dia melihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang, dan berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Sosok itu hanya terlihat sekejap dan hilang seketika. Hal itulah yang membuat Arif dan Galih berlari ketakutan. Ketika kami mendengar penjelasan dari Galih, kami memutuskan untuk mengakhiri kegiatan malam itu dan memilih tidur bersama di ruang tengah karena takut gangguan akan kembali terjadi. Gangguan-gangguan yang selalu kami alami lama-kelamaan membuat kami jenuh dan tidak betah tinggal di rumah itu. Seperti yang kuceritakan di awal cerita tentang keadaan rumah yang bisa dibilang bukan rumah yang layak. Rumah semakin tidak layak dan banyak bagian rumah yang mulai rusak. Dari cat tembok yang mulai terkelupas, pintu rumah yang rusak, sanyo yang mulai aus, dan keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dipandang mata. Di tahun terakhir kami tinggal di situ, ternyata masih ada makhluk yang belum kami ketahui sebelumnya, dan sesuatu yang cukup mencengangkan. Seperti yang dialami oleh pacarku bernama Pita. Siang itu, Pita memutuskan untuk singgah ke kontrakan sambil menunggu jam kuliah sore. Dan saat itu hanya ada Arif yang masih tertidur pulas. Dia datang bersama teman akrabnya bernama Ida dan langsung masuk ke dalam kamarku. Pita yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kamarku memang kadang merasa was-was. Maklum, Pita memang dikenal seorang yang penakut. Singkat ceritanya, Ida yang sedang keluar untuk membeli makan otomatis meninggalkan Pita sendirian di kamarku. Pita yang sedang fokus dengan gadgetnya tak sengaja melihat sesuatu dari arah pintu. Dari ekor matanya, dia melihat sesuatu seperti bola dan sesuatu yang panjang menjulur ke bawah. Pita mengira itu hanyalah bayangan dari sebuah benda. Dan ketika dia mencoba menatap,
Ternyata apa yang ada di pintu adalah sosok kepala dengan rambut yang panjang. Pita pun berteriak dan tak hayal membuat Arif terbangun dari tidurnya. Arif pun berlari menemui Pita yang menangis dengan menutup kedua wajahnya dengan sebuah bantal. Arif kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pita pun terus menangis tanpa henti, dengan Arif yang terus menanyakan dan juga mencoba menenangkan Pita. Ida yang kembali dari mencari makan terheran-heran melihat Pita yang menangis, dengan Arif yang duduk di sampingnya. Ida pun sempat bertanya kepada Arif, "Rif, ini kenapa?" "Aku juga nggak tahu kenapa. Aku aja kebangun dengar dia teriak. Duh, bingung aku. Udah, telepon Iwan aja, suruh cepat pulang." Arif menelponku dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Pita. Aku yang panik pun tak hayal bergegas pulang. Dan sesampainya di kontrakan, ternyata sudah banyak orang yang datang dan sedang mendengar cerita dari Pita saat itu. Pita pun bercerita apa yang dilihatnya, dan anak-anak kontrakan yang mendengar sempat terheran-heran. Karena para penghuni kontrakan belum pernah bergesekan dengan sosok ini. 2 minggu sebelum kami berpindah ke rumah baru, kami semua membereskan beberapa perabotan dan membersihkan beberapa sudut rumah. Adit yang saat itu bertugas membersihkan bagian dapur berteriak karena menemukan sesuatu. "Hoi, Cah, iki aku nemu sing api-api." Berteriak diiringi dengan suara tertawa. Aku pun yang mendengar perkataan itu sudah menebak. Pasti yang Adit temukan bukanlah sesuatu yang nalar. Benar saja, Adit menunjukkan sebilah keris kecil yang dibalut dengan kain putih. Arif pun sempat tidak percaya dan berdalih itu hanyalah akal-akalan Adit semata. "Enggak, Rif, aku dapat dari atas dapur loh, serius." Adit kemudian membawa kami ke dapur dan menunjukkan tempat di mana ia menemukan keris itu. Ternyata ketika kami melihat dan mengecek sekitar, Hendra juga menemukan sebuah batu berwarna hijau dan sempat terkejut karena batu yang ia ambil mengeluarkan hawa panas. Hendra pun sempat membuang batu itu karena hawa panas yang ia rasakan. Bejo dengan responnya segera mencari dan menemukan batu itu. Bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku, Arif, Bejo dan Hendra tidak berani mengambil batu itu. Dan bisa ditebak, Aditlah yang mengambil batu dan segera ia simpan ke dalam sebuah kain miliknya. Memang, isu-isu soal pusaka keris dan batu pernah kami dengar dari salah seorang sesepuh setempat. Dia pun bercerita bahwa dahulu sebelum kami tinggal, rumah ini pernah digunakan oleh penghuninya untuk hal-hal unik. Dan sebelum ada bangunan yang kami tempati, dahulu ada 2 pohon taloh yang konon pohon itu berpasangan. Karena pembangunan, akhirnya salah satu pohon ditebang. Dan sekarang, kedua pohon sudah hilang karena kejadian hujan angin yang diceritakan sebelumnya. Masih banyak sebenarnya gangguan-gangguan yang kami alami, akan tetapi hanya beberapa saja yang kami anggap sebagai paling mengganggu dan masih kami ingat sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat untuk mengecek keadaan rumah kontrakan itu, dan ternyata bentuknya tidak berubah sama sekali. Warna cat yang masih sama dan ornamen-ornamen bangunan masih juga sama ketika kami pertama kali mengontrak di akhir tahun 2015. Setelah kami tinggal 2 tahun di kontrakan yang penuh dengan gangguan di daerah Condong Catur, kami berpindah ke sebuah rumah di belakang UPN. Ketika kami berpindah rumah saat itu,
Kami sempat berharap tidak akan merasakan hal-hal gaib dan hal aneh yang kami alami dahulu. Apalagi kontrakan baru ini termasuk rumah baru dan berada di perumahan padat penduduk. Ternyata itu hanyalah sebuah harapan semata. Kami yang merasakan itu bahkan lebih ekstrim dari sebelumnya. Mungkin begitulah garis besar cerita pengalamanku saat hidup merantau di Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain dan keunikan lain ketika hidup di kota ini. Namun semuanya akan aku ceritakan kembali di saat waktu yang tepat. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena telah mau menonton video terbaru dari studi horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.